berbagai diskusi dan sebagainya, dan kebetulan di sini juga saya ingin memperkenalkan partner. Star Vision selalu senang untuk bekerja sama dan kita udah lakukan banyak karya kerjasama, ya kan, dan berbagai macam outputnya. Dan hari ini tentunya kita ingin menyajikan sebuah horor yang berbeda menurut saya. Di sini adalah horor adventure. Ini yang mungkin menjadi plus point dari, karena kita biasanya banyak horor ya ditakut-takutin aja, tapi kita nggak berasa adrenalin kita diajak ikut sebagaimana kita naik wahana gitu. Nah, di sini kita melihat di sini ada horornya, ada adventure-nya. Jadi selain Rio pada waktu itu juga memberikan konsep kepada saya yang ditulis oleh Ilya Aktop dan Ami Murti, yang mereka melakukan riset apa segala macam tentang memang budaya pemujaan terhadap iblis ini memang ada dan masih banyak dilakukan prakteknya. Nah, dari situ kita ingin mencoba mengemasnya sedemikian rupa agar ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa ya kita sudah tahu kita mempunyai agama yang harus kita percayai, tapi ya kadang-kadang memuja iblis ini kan menjadi sesuatu yang dijadikan jalan pintas. Ingin cepat kaya, ingin apa, ingin makmur dengan sederhana, segala macam. Sehingga banyak sekali kasus yang terjadi. Namun ini juga ingin saya tegaskan di sini bahwa cerita ini adalah cerita fiksi asli yang kita bikin berdasarkan riset. Dari situ ditulis senarionya dan Mas Bobby sebagai sutradara menurut saya menginterpretasikannya sedemikian rupa sehingga sangat menarik, sehingga karakter-karakter yang dibuat dalam skrip itu menjadi hidup dan ini luar biasa menurut saya. Jadi mungkin ada baiknya kita kasih tepuk tangan. Yes. Lu gak ngerasa aneh? Gak ada alasan masuk akal kenapa ayah meninggal dengan janggal kayak gini. Tadi saya dibesarkan oleh seorang wartawan. Ya. Anyway, tadi menyambung aja dari Mas Rio, ceritanya ya sama. Jadi saya dihubungin sama Mas Rio sama Mbak Elia waktu itu. Saya ditawari sebuah konsep cerita. Ya. Menarik dan saya excited karena ada dua anak muda yang punya cerita gitu kan. Terus kami godok bareng-bareng. Waktu itu belum tahu kalau sama Pak Parwes sebenarnya awalnya. Gitu, baru di tengah-tengah akhirnya saya dihubungi lagi sama Mas Rio. Oh, kita akan sama Pak Parwes gitu. Jadi makin excited lagi kan. Jadi 4 anak muda sekarang ya Pak ya. Terus kami melanjutkan brainstorming, kami menggodok ini, kami lanjut melakukan riset dan sampai akhirnya dikasih lampu hijau sama Bapak untuk oke, kita akan produksi ini. Itu produksinya pun menyenangkan. Saya terima kasih banget. Ini pertama kalinya saya kerja sama Star Vision, tapi luar biasa. Saya terima kasih sama Pak Parwes. Salah satunya adalah saya diizinkan sangat leluasa untuk memilih aktor-aktor saya. Yes. Yang mana kadang-kadang kemewahan itu kan nggak didapetin setelah di banyak produksi gitu. Tapi di sini Pak Parwes sangat mendengarkan saya. Saya bilang karena cukup banyak ya problemnya dari mulai nayarakan kembar nih. Aduh, paling enggak kan harus mirip mukanya nggak bisa beda nih. Iya. Dan nggak cuma muka kan, actingnya juga harus bagus gitu. Iya. Ini kita ngikutin adventure-nya Naya sama Raka. Jadi memang harus dipilih benar-benar gitu, melakukan audisi gitu, sama beberapa aktris aktor sampai akhirnya kami yakin bahwa Yasami dan Fadi adalah orang yang paling tepat untuk memerankan dua tokoh utama film ini. Ya. Terus gue ketemu sama ibu, walaupun baru kenal ibu, kita langsung klik. Bapak pun memberikan izin. Juga pemain-pemain yang lain, Vicky, Mas Davi, Mas Emil, Mbak Mutia, ada Mas Yayu, Mas Rosa yang nggak bisa hadir hari ini. Ya, Mbak Mian juga, Mbak Mian Tiara. Salam buat teman-teman. Mbak De. Kita harus kesini. Pasti mereka tahu sesuatu tentang ayah. Desa Rangu. Tahu apa lo soal desa itu? Ini rumahnya Mbak Jima. Sama juga buat aku untuk pertama kalinya di film. Wow, tepuk tangan dong. Terima kasih. Aku jujur, aku awal dapet tawaran ini aku udah deg-degan karena aku biasa aku udah familiar dengan drama remaja, dan ketika dapat tawaran film horor pertama, peran utama pertama dalam film juga aku deg-degan pastinya. Cuman aku emang udah lihat Yasamin dari Mangku Jiwo, dari film-film lainnya,
Dan aku emang sebenarnya Samin salah satu aktris wishlist yang aku pengen main bareng. Ketemu di sini. Ya Samin baru tahu loh fakta ini di sini ya. Ya sebenarnya dari awal kita ketemu itu Fadi udah ngomongin. Terus Fadi? Iya. Aku senang sekali karena syuting ini juga fun banget. Mas Bobby bisa ngerangkul kita semua cast juga, kita bersenang-senang tiap hari ya, apalagi kita keluar kota kita berhappy ya. Tapi kayak ada takutin ya happy-happynya ya. Dan fun fact, syuting ini kita ambil adegannya berurutan. Dari scene 1 sampai 90% nggak semuanya, tapi kita ambil berurutan. Jadi buat aku pertama kali syuting film horor, aku buat manage eskalasi emosinya juga gampang. Hebat Mas Bobby. Tepuk tangan buat Mas Bobby sebelumnya. Ini rumahnya Mbak Jima. Biasa kalau sama orang sini dipanggilnya Bu Sepuh. Apa betul Anda nenek kami? Hamdan memang anakku, tapi dia bukan anakku lagi. Kayaknya Pertama pas aku ketemu Fadi adalah, Fadi aku orangnya suka malu untuk approach duluan. Kamu punya adik kakak berapa? Aku pengen tahu karena aku anak tunggal. Jadi aku lebih semuanya gitu Fadi. Gimana rasanya punya adik dan kakak, dan relationship Raka dan Naya mau kayak gimana nih kita build-nya gitu. Dan akhirnya pada saat reading jadilah Raka Naya yang bisa ditonton. Itu pun gak hanya dari kita, dari Mas Bobby dan semua tim cast dan kru juga bantu untuk kasih ide dan banyak pembahasan yang kita lakuin. Jadi it's very fun gitu. Bahkan syutingnya pun penuh adventure. Yes. Oke, untuk Halo, aku Yasmin Jasem. Aku akan cerita sedikit tentang Kutus Iblis. Aku di Kutus berperan sebagai Naya, kembaran dari Raka yang diperankan oleh Fadi Alaidrus. Sebenarnya ceritanya kurang lebih tentang seorang anak yang ayahnya diperankan oleh Om Rohman Rosadi tewas mengenaskan secara tiba-tiba. Lalu mereka mencari tahu tentang rahasia keluarga mereka. Mereka cari tahu tentang background mereka yang di awal film tuh kita hanya tahu dikit, lalu kita akhirnya explore ke Desa Rangu, yaitu desa tempat yang kita ketahui itu daerah dari keluarga ayah kita. Lalu dari situ terjadilah banyak misteri-misteri dan jawaban-jawaban yang sebenarnya pengen kita dapatkan di situ. Tapi karena jawaban-jawaban itu terus datang, malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Jadi harusnya seram ya dan penuh teror. Ada yang beda nggak kalau kita lihat gesturnya di Makmum, kemudian ada di Mangku Jiwa 2, kemudian kemarin? Ya. Selamat ya buat pocongnya gitu ya, pamalinya. Yeay. Gimana? Aku dan Mas Bobby itu concern kita pada awal, kebetulan kita dapat proyek yang sama terus langsung soalnya sutradaranya sama ya? Kebetulan sutradaranya sama, jadi Mas Bobby langsung ngomong gimana caranya biar ini harus beda, karena pemainnya sama dan direkturnya sama, gimana kita harus bikin karakter Mila yang ada di Pamali dan karakter Naya yang di Kutus ini beda gitu, walaupun secara fisik nggak beda jauh gitu, nggak ada perubahan rambut atau bentuk badan yang signifikan, tapi hopefully secara gestur itu berbeda, semoga. Dan Naya ini kalau misalnya kita kenali dari sisi actingnya dia seperti apa? Kalau Naya tuh lebih tertutup dari Mila. Kalau Mila secara background memang kayaknya dari film-film horor aku sebelumnya, dia secara background lebih cool, dia udah tahu background dia seperti apa. Kalau Naya ini tertutup, anak kembar yang nggak tahu background keluarganya dan harus bisa survive di tengah kejadian mengenaskan yang secara tiba-tiba. Dia dan saudara kembarnya yang bisa dibilang nggak terlalu banyak tahu tentang dunia luar, harus mencari tahu keluarganya gitu. Selamat buat kamu, Yas. Terima kasih. Yang kita kira. Hamdan itu penganut ilmu hitam. Dan iblis yang bersekutu dengan Hamdan itu sedang mengincar kalian. Lebih baik kalian segera pergi dari sini sebelum terlambat. Saya masih jalan. Saya masih jet lag. 30 jam di perjalanan. Saya mencoba untuk konsentrasi. Bobby bilang, ini kan horor pertama juga bagi saya, dan saya sebenarnya tidak pernah
belum pernah nonton film horor. Hari ini saya nonton horor pertama kali seumur hidup. Wah. Jadi seru ya Pak Parves, banyak hal yang pertama yang terjadi di Kultus Iblis ya. Saya tuh penakut sekali. Dulu Scooby-Doo-nya saya sembunyi. Sama saya Casper juga sembunyi dulu. Terus kadang Ayu Lakshmi kan teman baik saya dari SMP ya. Kita teman baik sekali. Ya. Kalau dia pun saya nggak berani nolong, nggak berani. Ayo buat nonton musik berani. Terus hari ini harus nontonnya. Terus ketika ditawarin ini, saya chatting sama Bobby. Bob, boleh nggak saya punya pendapat tentang peran saya sendiri? Oke. Terus Bobby bilang boleh. Oke, terus saya bilang oke, kalau itu saya main. Oh, oke. Karena kalau Bobby bilang enggak harus begini, barangkali saya kan apalagi di Eropa kan lain ya cara bekerjanya. Saya bermain teater di sana. Jadinya kita sering sekali diskusi, ada dramaturgi, ada ini, ada itu, kita sering diskusi. Jadinya kalau saya pengen tahu, boleh nggak diskusi? Kalau dia bilang boleh, oke, aku langsung merasa nyaman gitu ya. Yes. Dan Bobby selalu bilang, ibu direduksi ibu ya, ibu harus reduksi, tarik semua energinya. Terus hari terakhir, ibu all in, pokoknya semua dikeluarin. Bobby, really? 100%? Itu belum 100% loh ya. Sebelum terlambat.